Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Davina Hanum Salsabilah dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian SHU, tujuan SHU, alokasi pembagian SHU, prinsip-prinsip pembagian SHU, contoh perhitungan SHU, serta satu studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kondisi di lapangan. Apa sih pengertian SHU itu? Nah, SHU merupakan keuntungan bersih yang diperoleh koperasi selama 1 tahun buku. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikuranginya biaya operasional, penyusutan, kewajiban lainnya, termasuk pajak. Artinya, SHU bukanlah seluruh pendapatan koperasi, melainkan sisa keuntungan setelah seluruh biaya yang menjadi tanggungan koperasi telah dibayarkan. Berbeda dengan perusahaan yang membagikan dividen berdasarkan jumlah saham, koperasi membagikan SHU berdasarkan besarnya partisipasi anggota, baik dalam bentuk modal maupun transaksi usaha yang dilakukan dengan koperasi. Semakin aktif seseorang anggota menggunakan jasa koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterimanya. Selanjutnya, pembagian SHU memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Kedua, memberikan penghargaan kepada anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Ketiga, menerapkan prinsip keadilan dan kekeluargaan sesuai nilai-nilai koperasi. Keempat, memperkuat modal koperasi melalui pembentukan dana cadangan. Yang kelima, mendukung kegiatan pendidikan perkoperasian dan mengembangkan koperasi di masa yang akan datang. Dengan demikian, SHU tidak selalu dibagikan seluruhnya kepada anggota. Sebagian SHU biasanya disisihkan sebagai dana cadangan agar koperasi memiliki modal yang lebih kuat untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan materi yang saya pelajari, SHU dapat dialokasikan untuk beberapa keperluan, yaitu dana cadangan, jasa anggota, jasa modal, dana pendidikan, dana sosial, insentif pengurus, insentif karyawan. Besarnya persentase pembagian SHU ditentukan melalui rapat anggota tahunan atau RAT, sehingga setiap koperasi dapat memiliki persentase pembagian yang berbeda sesuai kesepakatan anggotanya. Sebagai contoh, suatu koperasi dapat menetapkan pembagian SHU sebagai berikut. Dana cadangan 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, jasa lain-lain 15%. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembagian SHU. Dalam pembagian SHU terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, SHU dibagikan berdasarkan jasa usaha anggota. Artinya, anggota yang lebih sering melakukan transaksi dengan koperasi yang memperoleh SHU yang lebih besar dibandingkan anggota yang kurang aktif. Kedua, SHU juga mempertimbangkan jasa modal. Semakin besar simpanan pokok dan simpangan wajib yang dimiliki anggota, maka semakin besar pula bagian jasa modal yang diterimanya. Ketiga, pembagian SHU harus dilakukan secara transparan. Seluruh anggota berhak mengetahui bagaimana SHU dihitung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, SHU dibayarkan secara tunai sebagai bukti bahwa kondisi keuangan koperasi dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana mengenai pembagian SHU. Misalnya sebuah koperasi memperoleh SHU sebesar 40 juta dalam 1 tahun buku, namun jumlah tersebut tidak langsung dibagikan seluruhnya kepada anggota. Berdasarkan hasil rapat anggota tahunan atau RAT, SHU terlebih dahulu dialokasikan ke beberapa bagian sebesar 40% atau 16 juta dialokasikan sebagai dana cadangan untuk memperkuat modal koperasi. Selanjutnya 25% atau 10 juta
juga dialokasikan sebagai jasa anggota, yaitu bagian SHU yang dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi atau transaksi mereka di koperasi. Kemudian 20% atau 8 juta dialokasikan sebagai jasa modal, yaitu balas jasa atau simpanan yang dimiliki anggota. Sedangkan 15% atau 6 juta digunakan untuk keperluan lain sesuai keputusan koperasi seperti dana pendidikan, dana sosial, dana insentif bagi pengurus dan karyawan. Melalui contoh ini dapat kita pahami bahwa SHU tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota, tetapi terlebih dahulu dialokasikan sesuai hasil keputusan RAT atau agar kebutuhan koperasi tetap terpenuhi dan pembagiannya dilakukan secara adil. Selanjutnya saya akan mengaitkan materi ini dengan kasus yang benar-benar terjadi di Indonesia. Pada tahun 2025, Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah koperasi yang mengalami kondisi mati suri. Penyebab utamanya adalah rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, seperti jarangnya melakukan transaksi, kurangnya aktif mengikuti kegiatan koperasi, serta tidak terlaksananya rapat anggota tahunan atau RAT secara rutin. Akibat kondisi tersebut, kegiatan usaha koperasi mengalami penurunan sehingga pendapatan koperasi juga ikut menurun. Karena pendapatan menurun, maka sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi menjadi sangat kecil. Bahkan terdapat koperasi yang tidak mampu membagikan SHU kepada anggotanya. Kasus ini menunjukkan bahwa SHU tidak hanya bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi seluruh anggota. Semakin aktif anggota menabung, meminjam, berbelanja, atau menggunakan layanan koperasi, maka semakin besar pendapatan koperasi dan semakin besar pula SHU yang dapat dibagikan kepada anggota. Sebaliknya, apabila anggota kurang aktif, pendapatan koperasi akan menurun sehingga SHU yang diterima anggota juga menjadi lebih kecil. Kasus di Kabupaten Sukabumi membuktikan bahwa teori mengenai SHU yang kita pelajari benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan koperasi. Berdasarkan studi kasus koperasi di Kabupaten Sukabumi, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, koperasi harus menjaga kepercayaan anggotanya melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Kedua, anggota juga memiliki tanggung jawab untuk aktif menggunakan layanan koperasi. Banyak masyarakat yang menganggap koperasi hanya sebagai tempat meminjam uang, padahal koperasi memiliki banyak kegiatan usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Ketiga, pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT harus dilakukan secara rutin karena melalui RAT seluruh anggota dapat mengetahui kondisi keuangan koperasi, termasuk besarnya SHU yang diperoleh. Keempat, koperasi juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital, menyediakan pembayaran secara elektronik, mempromosikan produk melalui media sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan, maka koperasi akan mampu meningkatkan pendapatan, memperoleh SHU yang lebih besar, dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada anggotanya. Setelah memahami pengertian, tujuan, dan cara pembagian SHU, kita juga perlu mengetahui mengapa SHU sangat penting bagi koperasi maupun anggotanya. Bagi anggota, SHU merupakan salah satu bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Semakin aktif anggota menabung, meminjam, membeli barang, atau menggunakan jasa koperasi, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh SHU. Hal ini mendorong anggota agar terus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Sedangkan bagi koperasi, SHU menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Apabila koperasi mampu memperoleh SHU yang baik setiap tahun, berarti kegiatan usahanya berjalan dengan sehat dan mampu memberikan manfaat kepada seluruh anggota. Selain itu, sebagian SHU juga disisihkan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai tambahan modal, membuka unit usaha baru, memperbaiki fasilitas koperasi, maupun mengantisipasi apabila suatu saat koperasi mengalami kerugian.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya SHU. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, besarnya pendapatan koperasi. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha, maka semakin besar pula SHU yang dihasilkan. Faktor kedua, besarnya biaya operasional. Apabila biaya operasional terlalu tinggi, maka SHU yang diperoleh akan semakin kecil karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk menutup biaya tersebut. Faktor ketiga, tingkat partisipasi anggota. Anggota yang aktif melakukan transaksi akan meningkatkan pendapatan koperasi sehingga SHU juga meningkat. Faktor keempat, kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi. Pengurus yang profesional akan mampu mengembangkan usaha koperasi sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi juga pada seluruh anggota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan materi dan studi kasus yang telah saya jelaskan, izinkan saya menyampaikan pendapat mengenai pentingnya SHU dalam koperasi. Menurut pendapat saya, koperasi masih memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun saat ini banyak lembaga keuangan modern dan berbagai platform digital, koperasi tetap memiliki keunggulan karena mengutamakan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat mendukung perkembangan koperasi dengan menjadi anggota koperasi yang aktif, memanfaatkan layanan koperasi, serta ikut memberikan ide atau inovasi agar koperasi mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Saya berharap koperasi di Indonesia dapat terus berkembang, dikelola secara profesional, dan mampu memberikan SHU yang optimal kepada seluruh anggotanya, sehingga tujuan utama koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Selain memahami pentingnya SHU, kita juga perlu mengetahui tantangan yang dihadapi koperasi pada era digital saat ini. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan aktif dalam koperasi. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan layanan perbankan atau aplikasi keuangan digital dibandingkan memanfaatkan koperasi. Selain itu, masih terdapat koperasi yang belum memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Misalnya, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, promosi belum menggunakan media sosial, serta pelayanan kepada anggota belum berbasis digital. Kondisi tersebut membuat koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan inovasi seperti memanfaatkan aplikasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat terus berkembang dan menghasilkan SHU yang lebih baik. Sebagai penutup, sebelum saya menyampaikan kesimpulannya, saya ingin menyampaikan harapan saya terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Saya berharap koperasi di Indonesia dapat terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas koperasi. Saya juga berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam koperasi. Dengan meningkatnya partisipasi anggota, kegiatan usaha koperasi akan semakin berkembang, sehingga SHU yang diperoleh juga akan meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota. Melalui kerjasama antar pengurus dan anggota, saya yakin koperasi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha atau SHU merupakan keuntungan bersih koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah kurangnya seluruh biaya operasional, penyusutan, kewajiban lainnya, dan pajak. SHU diberikan kepada anggota secara adil berdasarkan besarnya partisipasi modal dan transaksi usaha, bukan hanya berdasarkan modal yang dimiliki.
Melalui studi kasus di Kabupaten Sukabumi, dapat diketahui bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keaktifan anggotanya. Semakin aktif anggota dalam kegiatan koperasi, semakin besar pula SHO yang dapat diperoleh dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh anggota. Oleh karena itu, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi agar tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dapat tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sisa hasil usaha pada koperasi. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya SHU dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendukung perkembangan koperasi. Terima kasih atas perhatian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.